Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina safiina nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Qila wa ma ihlasuha ya Rasulullah? Qala an tahjuzahu an maharimillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukadimah saya bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani sebagaimana bunyinya yang telah kita dengarkan bersama. Baiklah kita ulang. Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Man, siapa orang yang qala, berkata atau mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, mukhlishan, dengan cara ikhlas, dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Jadi para sahabat kemudian bingung bagaimana ikhlasnya membaca kalimat tauhid ini. Kemudian ditanyakan, ditanya, wa ma ikhlasuha ya Rasulullah, bagaimana ikhlasnya membaca kalimat tauhid itu? Qala, Rasulullah memberikan jawaban, antah juzahu an maharimillah. Itu kau pagari dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi temanya ini setelah kita membaca la ilaha illallah, mempelajari la ilaha illallah, paham kandungan maknanya kayak kemarin itu. Nah, kalau kita mengucapkan, menyebut, kemudian dipagari dari yang diharamkan oleh Allah. Jadi yang diharamkan oleh Allah itu kita buang jauh-jauh, jangan sampai dicampur dengan tauhid. Baru itu dimakan dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Ini dipagari seperti, sebab tauhid ini berarti sebagaimana telah saya sampaikan dari dulu, Rasul pertama itu jadi misinya adalah tauhid. Tetapi pada setiap Rasul yang diutus itu jadi sangat sedikit sekali yang menerimanya, bahkan mendustakan pada tiap-tiap Rasul yang diutus itu, cuma sedikit yang mengikuti. Nah, contoh kalau dari awal, dari Nabi Nuh alaihissalam, itu larangan-larangan oleh Allah itu penyembahan terhadap berhala. Artinya diperintahkan untuk mentaati Allah saja, sementara kaumnya, jadi kaumnya setiap utusan ini tidak mencukupkan itu. Tidak senang hatinya atau tidak seret hatinya kalau tidak dengan cara yang dilaksanakan oleh nenek moyangnya.
Nah, sebenarnya ya aslinya berhala itu orang-orang yang soleh. Menurut hadis dari Ibnu Abbas, jadi seorang sahabat ketika kecil itu didoakan oleh Rasulullah, Allahumma yufaqihu fiddin wa alim at-ta'wil. Jadi sehingga Ibnu Abbas ini benar-benar faqih dan benar-benar paham dalam beragama. Nah, menurut hadis dari Ibnu Abbas, sejak Nabiullah Adam alaihissalam, ini sejarah patung ya, sejarah berhala ya. Sejak Nabi Adam meninggal dunia itu orang-orang baik. Nah, semuanya masih baik. Tapi 600 tahun kemudian, jadi 600 tahun kemudian atau 6 abad itu manusia sudah rusak. Jadi akhlaknya sudah jauh dari tauhid, bahkan sudah tidak mengenal tauhid. Nah, sehingga Allah utus itu. Siapa? Nabi yang kedua, Nabiullah Idris alaihi salam. Nah, diutus Nabi Idris. Nabi Idris ini pun juga didustakan oleh kaumnya. Nah, cuma sedikit saja yang mengimani atau yang mempraktikkan tauhid. Nah, kemudian diangkatlah Nabiullah Idris alaihissalam atau meninggal dunia. Nah, tinggal beberapa orang di situ. Masih banyak orang-orang yang tidak memperjuangkan tauhid atau mengamalkan tauhid. Mereka banyak yang memilih aturan ataupun ibadah yang biasa dikerjakan oleh nenek moyangnya. Nah, semenjak Nabiullah Idris alaihissalam meninggal ini ada beberapa orang yang alim. Kalau di dalam tarikh itu, di dalam sejarah rangkaian cerita dalam Al-Quran itu ya, saya baca itu ada 5 orang ulama setelah sepeninggal Nabiullah Idris alaihissalam. Artinya 5 orang ini orang yang sesuai dengan tauhid. Nah, itulah jadi panutan bagi orang-orang yang mengimani. Kemudian 5 orang ini akhirnya mati bersamaan di dalam waktu 1 bulan. Mati. Nah, menjadi gemparlah keluarga dan orang-orang yang mengikutinya. Rame saat itu. Nah, karena sudah meninggal dunia, dikubur sebagaimana mestinya. Nah, kemudian agak lama, sekian lama ada salah satu keluarganya yang usul. Nah, dikumpulkanlah, punya ide. Dikumpulkan keluarga-keluarga tadi, jadi keluarganya yang 5 ulama tadi. Di situ usul orang-orang begini, salah seorang yang usul itu, bagaimana kalau seandainya di masing-masing kuburan ini dibuat satu gambar yang sesuai dengan wajah 5 ulama keluarga kita ini. Loh, tujuannya apa? Ada yang gitu. Tujuannya ya untuk mengenang kembali sewaktu-waktu kita rindu datang ke makam sini. Oh, ini. Jadi inilah ulama kita, inilah panutan kita sesuai dengan tauhid. Disepakati akhirnya. Setuju, sudah. Setuju akhirnya mencari orang yang pandai memahat. Nah, maksudnya digambar itu dalam bentuk berhala. Nah, di bentuk berhala. Rupanya disamakan seperti 5 ulama itu. Rupanya persis, namanya persis di ulama itu. Nah, sudah berjalan sesuai dengan rencana. 1 abad masih sesuai rencana. 2 abad sudah mulai. 200 tahun setelah dibuat berhala itu sudah mulai sudah. Jadi orang yang datang di sana, generasi muda itu yang sudah tidak tahu asal usulnya mulai memuji. Nah, memujinya lebih dari sekedar pujian sesama. Nah, baru abad yang ketiga. Nah, setelah abad yang ketiga ini akhirnya pujian itu sudah melampaui batas. Nah, sudah timbul dogma-dogma atau mitos atau kepercayaan yang bersifat mistik. Artinya apa? Oh, berkatalah mereka, nenek moyang kita itu datang ke berhala ini memuji.
Dengan pujian itulah, dengan mengagungkan berhala-berhala inilah, akhirnya berhala ini bisa memberikan manfaat kepada kita dan memberikan syafaat. Jadi kalau kita minta rezeki kepada berhala ini memberikan rezeki kepada kita. Nah, itu sudah mulai. Akhirnya sejak itulah semuanya langsung abad kemudian rusak sudah. Semuanya tidak ada yang mengenal tauhid. Nah, sehingga Allah turunkan itu. Siapa? Utusannya yang ketiga. Nabi yang ketiga siapa? Adam, Idris, Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Nah, diutuslah Nabi Nuh alaihissalam. Dan setiap utusan itu perlu digarisbawahi loh ya. Satu, misinya sama. Nabi Nuh diutus ini bisa dilihat nanti di dalam surah 7 itu. Ada utusan-utusan di situ. Tujuannya sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna, sungguh benar-benar kami telah mengutus Nuhan, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, ila qaumihi, kepada kaumnya. Faqala, lalu Nabi Nuh alaihissalam itu berkata atau berdakwah, mengajak kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuhu, tidak ada Tuhan bagi kamu yang hak disembah ghairuhu, selainnya. Jadi sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang hak disembah selain daripada Allah. Setiap utusan itu diutus dengan anjuran yang sama, termasuk Nabi Hud alaihissalam. Ya, beliau berkata kepada kaumnya, ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairu. Maka sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang hak disembah ghairuhu, selain daripadanya. Termasuk Soleh, Nabi Soleh alaihissalam, sama perintahnya kepada kaumnya juga seperti itu. Ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuhu. Ini sama seperti itu. Akan tetapi baik umatnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh dan seterusnya, itu apa jawabannya? Nah, ini ada. Ini dialog kepada Nabi Nuh. Jadi jawaban kaumnya itu, qalu, mereka menjawab, aji tanah, apakah engkau datang kepada kami lina'budallaha wahda, hanya untuk agar kami menyembah Allah saja. Wahai Nuh, apakah kau datang kepada kami supaya kami cuma menyembah Allah saja? Apa kata mereka? Wa nadharu ma kana ya'budu aba'ana. Kami tidak meninggalkan apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak kami. Nah, ini jawabannya. Tidak mau. Kalau kemarin Nabi Ibrahim tidak mau. Sama. Jadi seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW, jadi tidak mau karena tidak sesuai dengan hatinya. Untuk tauhid ini tidak cocok, tidak sek hatinya seperti itu. Nah, inilah jawaban dari kaumnya. Nah, hal ini yang harus dipagari sampai Nabi Nuh alaihissalam, kembali ke Nuh. Nabi Nuh itu sampai dakwanya bukan main, bukan dakwah seperti kita ini. Akar mubalek, dai sekarang ini, tidak ada apa-apanya dengan Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang saya kutip ini dalam surat An-Nuh itu. Beliau berkata, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala, Nabi Nuh memohon, Rabbi, ya Rabb, wahai Tuhan, ini sesungguhnya da'autu, aku menyeru, aku berdakwah, qaumi, kepada kaumku itu lailan wan nahar. Jadi siang malam, bukan hanya siang saja, tapi malamnya pun berdakwah, mengajak kaumnya. Kalau sekarang mungkin ya dakwahnya setengah jam, 1 jam buyar. Tidak, Nabi Nuh alaihissalam, lailan wan nahar, siang malam saya seru, saya ajak untuk menegakkan tauhid. Tetapi apa jawaban mereka? Apa jawaban kaum-kaumnya itu? Jadi dalam ayat berikutnya, ayat 6-nya, falam yazidhum du'ai illa firara. Jadi falam yazidhum,
Lalu tidak bertambah keimanan mereka du'ai dengan dakwaku, dengan ajakanku, illa kecuali firaro. Mereka semakin lari minal haq, dari kebenaran. Ini coba bayangkan ini. Didakwai siang malam, tapi mereka malah tidak bertambah iman mereka, tapi justru malah lari dari kebenaran. Sehingga mereka itu artinya dengan diajak seperti itu, jadi kayak tidak mau dan sakit hati. Karena apa? Merasa kebiasaan yang diibadahi oleh nenek moyang mau dihilangkan. Sudah begini saja, kalau kamu memang benar, coba datangkan ancamanmu itu pada kamu. Kalau memang kau itu benar-benar utusan Allah. Waduh, kamu kenapa minta segera turunnya azab, kok tidak minta ampunan kepada Allah? Tidak mau deh. Akhirnya benar, Nabi Nuh alaihissalam mohon kepada Allah, ya Allah, jangan kau tinggalkan seorang kafir pun di atas bumi ini, biar orang-orang beribadah kepadamu. Betul, dihukum betul. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk membuat kapal yang besar itu. Wah, itu semakin diolok-olok itu dalam sejarah. Udah ada laut, udah ada apa di padang pasir, buat kapal sebegitu besarnya. Weh, coba, kata umatnya, lihat itu Nuh sudah bener-bener ndak waras, gila. Mau dijalankan di mana buat perahu atau kapal sebesar itu? Wes biar jalan, kalau sambil dekat ke Nuh, ente majnun, kon gendeng Nuh, seperti gitu. Biar sudah ndak digubris sama Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kemudian setelah kapal itu selesai, diperintahkan untuk naik Allah. Jadi seluruh orang-orang yang beriman hanya berjumlah 70 sampai 80 orang saja. Coba bayangkan. Naik, setelah itu baru turun hujan. Hujan sampai banjir, akhirnya tinggi, tidak ada yang selamat kecuali cuma orang-orang yang beriman itu saja. Nah, inilah. Nah, semacam ini harus dipagari. Kita memagari dari hal-hal yang seperti itu. Termasuk pada zaman-zaman sebelum lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau mereka umatnya Nabi Nuh itu awalnya kan kalau disuruh meninggalkan Tuhannya tidak mau. Nah, mereka berkata, la tadarunna alihatakum. Janganlah kalian yang koncone dhewe iki meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadaruna Wat, dan jangan kau tinggalkan Wat, Tuhan Wat. Wala Suwa'a, dan Suwa'a, wala Yahusa wa Ya'uqa wa Nasr. Nah, Tuhannya kan orang 5 itu, deh. Yang tadinya orang yang alim kemudian disalahgunakan jadi Tuhan. Silakan menyembah Allah, tapi jangan tinggalkan Tuhan kita yang 5 ini. Artinya apa? Nah, kalau kita ibadah misalnya tidak langsung kepada Allah, tapi kepada Tuhannya. Memohon pun tidak langsung kepada Allah, tetapi kepada berhala ini. Supaya berhala ini menyampaikan. Zaman Khatamul Anbiya Nabi Muhammad SAW itu juga seperti itu. Kemarin kan ada 3 suku bangsawan yang protes itu. Jadi Bani Kinana, Bani Salama, dan Bani Amir. Protes kepada Nabi, ya Muhammad, mana buduhum, dalam surat Al-Zumar itu. Kami enggak menyembah mereka, berhala-berhala ini. Illa liqarribuna, kecuali supaya berhala-berhala ini mendekatkan kami ilallah, kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Nah itu, karena itu sampean kalau istilahnya pergi ke kuburan, itu tujuan utama kalau kita ziarah kubur, sunnah untuk ziarah kubur. Nah, masuk ke kubur, doa, masuk kubur, kemudian doakan yang meninggal dunia. Jangan sampai minta loh ya kepada yang mati. Tidak boleh, itu syirik. Sekarang mungkin itu. Nah kemudian di zaman Khatamul Anbiya sebelum lahir itu ada berhala kan di sekeliling Ka'bah. Itu yang pertama kali menaruh Ka'bah itu dalam sebuah hadis yang sahih, ada bernama Amir bin Luhai Al-Khuzai. Amir bin Luhai Al-Khuzai ini suatu ketika pergi ke Syam,
Syam. Lah di sana beliau melihat ada orang-orang yang beribadah dengan berhala-berhala. Setelah selesai beribadah, Amir bin Luhai ini bertanya, apa yang kalian perbuat? Kami beribadah kepada berhala-berhala ini. Kami minta rezeki kepadanya dan berhala ini memberikan rezeki kepada saya. Kami meminta sesuatu dan sesuatu itu diberikan kepada saya. Nah, sehingga bagaimanakah? Apa boleh saya bawa ke Hijaz? Nah, karena Amir bin Luhai ini orang Arab, Hijaz Arab, pergi ke Syam. Akhirnya diberi satu berhala yang bernama Hubal. Nah, diletakkan di situ. Sejak itulah adanya berhala itu. Kemudian ditambah banyak jadi 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Sehingga Rasulullah itu dalam sebuah hadisnya itu bersabda ya, Ra'aitu Amrauna bin Luhai. Jadi aku melihat Amir bin Luhai yajurru qasbahu finnar. Yajurru ia narik atau nyeret qasbahu isi perutnya finnar di dalam neraka. Jadi berjalan dalam neraka itu nyeret isi perutnya. Kenapa? Kata Rasulullah, innahu kana awwala man ghayyara dina Ismaila. Sesungguhnya Amir bin Luhai itu adalah orang yang pertama merubah agama yang dibawa oleh Nabiullah Ismail alaihissalam, atau agama Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini yang pertama kali. Dan tidak hanya itu, wabaharal bahiro, ia membuat satu tatanan. Setelah meletakkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah, kemudian membuat tatanan-tatanan itu. Jadi tatanan-tatanan itu banyak. Di antaranya dalam sebuah hadis, bahiro, syaiba, wasila, wahamma. Ini saya bacakan sekilas saja. Apa bahiro yang dijadikan aturan-aturan oleh Amir bin Luhai itu? Jadi bahiro ini onta betina yang telah beranak 5 kali. Dan anak yang kelimanya itu jantan. Maka onta betina itu dibelah telinganya. Kalau ada onta betina yang manak 5 kali, kemudian anaknya yang kelimanya itu jantan, maka telinga onta itu dibelah. Yang kemudian dilepas, tidak boleh diganggu dan diambil susunya. Ini yang pertama. Itu namanya bahiro. Dan yang kedua saibah. Saibah itu onta betina dibiarkan pergi karena atau lantaran ia bernadar. Orang Arab kalau mau pergi istilahnya perginya itu sifatnya berat. Perjalanannya jauh, dia bernadar, kalau saya selamat dari bepergian ini, maka onta ini saya jadikan sebagai saibah, dilepaskan, tidak boleh diganggu gugat. Selamat betul, jadi ontanya itu dilepaskan, tidak boleh sudah diganggu gugat. Yang ketiga itu wasilah. Wasilah itu seekor domba betina yang melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Domba, wedhus istilahnya. Bisa manak 5 kali, kemudian kembar, yang kembarnya itu ada jantan dan betina. Maka yang jantan ini disebut dengan wasilah. Tidak boleh disembelih. Ini jatahnya berhala. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu ham. Ham itu kalau ada onta yang jantan, itu sudah berhasil membuntingi 10 kali onta betina. Nah, jadi baru sudah tidak boleh diganggu gugat, dilepas begitu saja. Jadi ini tatanan-tatanan salah satu di antara Amir bin Luhai yang harus kita pagari. Nah, di dalam ayat itu sudah terang bahwa hal itu bukan dari Allah. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Maidah ayat 103 itu, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin.
Allah tidak menjadikan bahiro, sa'iba, wasila dan ham. Walakinnal ladzina kafaru, tetapi orang-orang kafirlah yaftaruna 'alallahi kadziban, yang membuat-buat dusta kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas namakan ibadah. Wa aktsaruhum la yaqilun. Dan kebanyakan di antara mereka itu tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan akalnya. Artinya apa? Itu di luar aturan yang maha kuasa. Tapi mereka tidak mau berpikir seperti itu. Karena wis nenek moyang seperti ini, ya saya ngikuti seperti ini. Nah, mereka kalau diajak lurus ke tauhid, apa jawaban mereka? Nah, di ayat 104-nya, kemarin sudah sampaikan gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau marilah ila ma anzalallah, kita ikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Ngikuti yang diturunkan oleh Allah siapa? Al-Qur'an. Jadi berita-berita dari masing-masing utusan itu. Wa ila rasul, dan ngikuti rasul. Tapi apa jawab mereka? Qalu, mereka menjawab, hasbuna wajadna alaihi aba'ana. Cukup buat kami wajadna, yang kami dapati aba'ana, dari bapak-bapak kami, dari nenek moyang kami. Walaupun nenek moyang itu tidak sesuai dengan, tetap saja mereka mengikutinya. Nah, ini. Kemudian kalau dilihat dari sebuah awal pertama kali, jadi Hijaz Arab atau keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam berbuat syirik, itu di Musta'riban, yaitu apabila orang-orang Arab itu kalau mau keluar dari haram, al-haram, tanah haram, mau dagang misalnya, akhirnya bertawaf dulu di Ka'bah. Setelah itu ngambil satu batu di keliling Ka'bah. Kemudian ini dibawa. Misalnya mau tujuan dagangnya ke pasar Klojen. Setelah nyampe di sana, ditaruh dulu sebelum buka dagangannya. Batu ini ditawafin sebagaimana tawaf di Ka'bah. Supaya apa? Supaya rezekinya banyak, dagangannya laris. Nah ini termasuk yang harus dipageri supaya kita itu benar-benar utuh sesuai dengan tauhid yang dibawa oleh masing-masing rasul pada tiap-tiap umat itu. Kalau kita nanti khotamul amjad sesuai dengan Al-Qur'an dan as-sunnah. Nah, saya kisahkan bagaimana orang yang bersungguh-sungguh untuk memagari. Setelah mengetahui la ilaha illallah, mengetahui kandungan maknanya, kemudian dipageri jangan sampai dimasuki oleh amalan-amalan yang di luar tauhid. Wah, itu apa jawabannya? Ini ada. Kemarin saya kisahkan ya, yang janda dari Jember itu ya. Itu loh orang desa. Ini setelah saya dialog setelah Idul Adha itu 2 bulan kemudian didatangkan untuk pengajian akbar. Nah, di situ aku sempat ngomong-ngomong termasuk dengan anaknya. Ternyata itu ibu itu namanya aslinya orang barat. Orang barat itu maksudnya orang barat Jogja atau Suluh gitu, orangnya kalem. Namanya itu Miskijah. Sekarang masih ada. Usianya sekarang itu 87 tahun. Nah, dia itu kalau saya masukkan ceritanya itu, dia itu memagari la ilaha illallah. Dia itu anak orang kaya. Tapi setelah menikah, tahu kalau bapaknya kaya itu ternyata kayanya tidak sewajarnya. Membuat cara pesugihan dengan jalan di luar Allah. Ada lewat jin atau setan atau iblis itu. Nah, karena tahu seperti ini, orang tuanya akhirnya tidak mau diingatkan, minggat itu dengan sunnah. Minggatnya kebetulan ke Watu Kebo, Andong Sari, Ambulu sana. Akhirnya apa? Ya namanya sudah soge. Itu sawahnya itu wetaran. Cerita ke anaknya. Setelah di sana,
Sudah tidak punya apa-apa, melarat betul, sampai punya anak 5, gitu, punya anak 5. Itu jarang makan. Kerjaannya buruh tani. Kalau buruh tandur misalnya, dikirim bungkusannya ini tidak dimakan. Apalagi ono peleti epote gitu, dibungkus menjauh ke temannya. Diselempit begini, nanti pulangnya diberikan anak-anaknya. Sampai sejauh. Dan pekerjaannya di samping itu gaplek. Gaplek itu tahu ya? Gaplek itu pohon itu dijebol, kemudian dioncek, diirisi, disigar, dijemur. 1 bulan kering. Nah, setelah kering dibawoni. Kalau oleh 1 kintal mungkin dapat 10 kilo. Wah, itu yang dimakan. Nah, kemudian setelah besar anak-anaknya ini didoakan jadi kaya. Betul deh, kaya. Salah satu anaknya yang dekat dengan saya, yang saya sering ngomong-ngomongan itu, 1 bulannya itu penghasilannya 20 juta. Itu sudah, yang dimakan tidak hitung sudah, 20 juta. Akhirnya memiliki MM-an. Ibunya akhirnya tahun 2015 itu ingin umroh. Wah ya sudah, tidak apa-apa umroh. Namanya saat itu mungkin usianya 78, 79 lah. Nah, mau berangkat, loh sudah tua bagaimana? Wis kamu aja yang ikuti, anak yang terakhir perempuan. Tapi tidak tega. Ya apa? Wis ada lagi. Kalau anak yang nomor 3 atau yang nomor 2 itu disuruh nemani. Intinya tidak tega melepaskan ibunya yang usia tua ini untuk umroh. Khawatir di sana itu tidak ada yang menjaga. Sehingga disepakati 2 anaknya itu sebagai pendampingnya. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Setelah berangkat di Jakarta, 3 orang, seorang ibu tadi dengan 2 anaknya, ternyata berangkatnya berpisah. 3 pesawat, masing-masing ada di pesawat yang lain. Waduh, pikirannya tidak karu-karuan. Ternyata sang ibu ini datang duluan. Apakah di sana apa? Allah tidak membiarkan hambanya yang benar-benar memagari la ilaha illallah, menjaga kemurnian tauhid begitu saja. Hidup sengsara biarkan. Tidak. Ia dijadikan seorang raja, bagaikan raja. Sehingga anak-anaknya hartanya seperti harta raja-raja. Kenapa? Karena ia memperlakukan ibunya seperti raja. Besok sampean syukur itu, kalau masih ada orang tua. Perlakukan orang tua itu seperti raja. Rezeki Anda akan seperti rezekinya raja-raja. Berangkatlah ini akhirnya. Kurang 2 menit itu. Berangkat di sana ternyata nyampe duluan. Di sana orang lain tidak boleh masuk yang namanya rumah Rasulullah itu. Tapi beliau itu ada sortion. Sortion itu polisi yang menjaga. Itu dipersilakan. Yang lainnya tidak boleh. Bu, ayo masuk. Silakan sholat. Sholat akhirnya. Tidak ada yang menjaga, anaknya sudah pisah. Akhirnya sholat tertunaikan. Kemudian kembali ke maktab atau ke hotelnya itu. Setelah ada di hotel itu, tiba-tiba dia itu ada kendaraan yang dekat ke hotelnya. Apa? Ternyata kendaraan itu jemput si ibu yang namanya Miskijah ini. Nah, di dalam mobil itu ada temannya. Kok bisa di situ? Temannya siapa? Teman ketika remaja. Wis ngomong-ngomong di situ. Ayo ikut kami, ayo ikut aku. Naik mobilnya kerajaan. Diajak ke salah satu tempat kerajaan. Di sana dijamu dengan jamuan yang sangat istimewa. Mangan sak puase. Seneng wong umroh itu. Katanya seperti itu. Padahal usianya sudah 8 tahun. Nah, coba kan inilah. Jadi termasuk hikmah dari orang yang memagari kalimat la ilaha illallah, menjaga tauhid, akhirnya Allah yang melindungi dan membahagiakannya. Ya, sedikit tempatnya sudah pas, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.